Penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kenegaraan, serta penyelenggaraan kemasyarakatannya harus berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Selain itu, kita tahu bahwasanya penegakan hukum yang juga merupakan bagian dari agenda reformasi. Ini tentu karena masih banyaknya perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik, yang belum terpuji. Misal di banyak praktek-praktek KKN, praktek suap, praktek premanisme, dan praktek-praktek lainnya yang tidak. Dan itu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti kurang anggaran hak asasi manusia, etnosentris, dan lain sebagainya. Ada juga karena maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara benar. Penegakan hukum yang lemah, karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pelanggaran, ini banyaknya pelanggaran oleh wajib pajak, pelanggaran wajib pajak atas penegakan hukum dan dalam bidang perpajakan. Pernah gak kita berpikir seandainya di sebuah masyarakat, di sebuah negara tidak ada hukum, tidak ada aturan? Tentu jawabannya sangat beragam. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan bahwasannya kehidupan masyarakat menjadi kacau, menjadi tidak aman, menjadi banyak tindakan kriminal. Kondisi lain yang menunjukkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan ketika tidak adanya suatu hukum. Namun ada yang sebaliknya. Ada yang menyatakan bahwasanya tidak adanya hukum di masyarakat atau pemerintahan itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Ini tentu saja yang namanya pendapat sah saja. Kita perlu melihat pendapat dari Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan. Beliau mengatakan bahwasanya homo homini lupus. Artinya apa? Manusia adalah serigala bagi manusia lain. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda. Manusia yang satu dengan yang lain. Nafsu yang dimiliki antara manusia satu dan manusia yang lain tentu sangat berbeda. Manusia yang satu punya nafsu yang baik, manusia yang satunya punya nafsu yang baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan dalam suatu negara, dalam suatu masyarakat. Kemudian pendapat yang kedua kita perhatikan dari Cicero. Dia mengatakan bahwasanya ubi societas ibi ius. Artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Ada di sebuah negara hukum sebagai panglima tertinggi. Dalam upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Di setiap negara itu tentunya memiliki sebuah tujuan, dan ini harus beriringan dengan upaya penegakan hukum. Coba kita lihat dalam teori tujuan negara, dalam buku ilmu negara, menurut Cronenberg dan Sabarudin, beliau mengatakan bahwasanya kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, tidak cukup hidup dengan teratur, tidak cukup hidup dengan tertib. Namun manusia juga perlu sejahtera. Ini yang perlu kita ketahui. Bahwasanya manusia ini perlu, selain ingin aman, teratur, tertib, juga perlu hidup sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, menjaga keamanan, keteraturan, maka ini tujuannya sangat sempit. Maka
Tujuan negara yang luas adalah setiap manusia, setiap masyarakat, setiap warga negara itu terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Jadi kedua-duanya ini tercapai. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan rakyat. Nah, teori ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Nah, kalau kita melihat Indonesia bagaimana? Kita lihat tujuan negara Republik Indonesia ini bisa kita temukan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. Indonesia memiliki 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan keadilan sosial. Kita lihat dari tujuan negara Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat jelas, ini sangat mendukung akan adanya penegakan hukum, terutama pada tujuan negara yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada di tujuan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ada lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan ke dalam. Tujuan ada 3 ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3 ini adalah cita-cita ke dalam, cita-cita yang diperuntukkan khusus untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan tujuan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini merupakan suatu tujuan, suatu cita-cita negara Indonesia pada dunia luar. Lembaga-lembaga hukum. Ini ada beberapa lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memiliki kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum Indonesia. Pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Kemudian ada Kejaksaan, ini sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ini contohnya ada Kejaksaan Agung, ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian ada Kejaksaan Tinggi, ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian ada Kejaksaan Negeri, ini berkedudukan di ibu kota kabupaten atau selanjutnya ada Kehakiman. Ini merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan oleh negara untuk mengadili. Karena mengadili apa? Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, untuk memeriksa, dan juga memutus perkara pidana. Tentunya dalam memutus perkara pidana ini berdasarkan asas bebas, yang jujur, tidak memihak salah satu, yang tentunya ini sudah diatur dalam undang-undang. Nah, kalau kita lihat, negara Indonesia ini memiliki perangkat penegak hukum yang cukup memadai. Yang menjadi persoalan apa? Maka lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegak hukum tersebut telah berjalan dan bekerja sesuai dengan tugasnya. Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Ini perlu kita ingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa. Dia harus menjadi contoh, menjadi tauladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur penegak hukum. Nah, di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap bijak, memiliki sikap yang baja, memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas.
Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, berbagai ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum, upaya masyarakat, atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap dan lain sebagainya.